Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana caranya sih kita bisa mendapat keuntungan 100.000 per hari dari saham. Ya. Nah, kemarin gue kasih tahu ke kalian, gue udah share gimana caranya trading saham harian, entah itu per jam ya. Ada di video gue. Kalau kalian yang belum tonton, cek di playlist YouTube gue trading saham mulai dari nol. Di situ udah ada gue. Sekarang gue udah mulai rutin nih bikin trading saham ya. Karena udah sempet ada waktunya. Nah, kemarin gue trading saham di BCA dalam hitungan menit gue sekitar dapat 0,20 berapa ya persen itu dengan modal 1 juta, dan gue tunggu sehari ternyata dapat sekitar 2% atau berapa ya, itu 20.000 ya, sehari 20.000, dan itu enggak acuannya segitu ya guys ya, karena nih beda-beda di saham itu keuntungannya nggak ada 1 juta sehari 20.000 enggak. Jadi ada yang bisa 30.000, 25, ada yang 10.000, 15, itu tergantung dari marketnya nih, lagi kuat naik apa enggak. Mau di saham, mau di BRI, mau di Telkom, dan lain-lain, di saham apapun ya. Tapi ini gue kira-kira aja ya, gue hitung aja nih. Gue dengan modal 1 juta aja bisa dapetin sehari 20.000, dan itu nggak 20.000 ya, karena kita kan kalau jual atau close itu ada kayak biayanya ya. Entah itu matchnya, ibaratnya kita jual 1.020.000 tapi kepotong. Kemarin kepotong sekitar jadinya 1.011.000 nih. Nanti gue kasih unjuk di sini ya. Harusnya kan 1.020.000 nih yang belum gue jual. Terus jadi 1.011.000 ya. Dan gue dapetnya ya udah contohnya 10.000 aja deh. Pahit-pahit 10.000 diambil setengahnya. Ya nggak usah terlalu, ini sesuai kenyataan aja ya. 20.000 jadi 10.000 kita potong setengahnya. Jadi 1 juta dapat keuntungan dalam sehari 10.000 ya. Kira-kira ya, ini kira-kira aja 10.000 gue dapetnya. Berarti gimana caranya gue bisa dapetin 100.000 ya. Nah, caranya gimana? Ya berarti pertama modal kalian ya. Modal kalian berarti kalau 1 juta sekitar 100.000, berarti kalau 10 juta 10.000, berarti kalau 10 juta kita bisa dapetin keuntungan 100.000. Nah, modalnya berarti untuk open posisi buy itu 10 juta di BCA ya. Berarti 10 juta kita dapat 100.000 tuh. Lumayan nggak? Lumayan lah. Dari mana? Gue tanya. Kalian cuma 10 juta beli saham, tunggu besok udah dapat 100.000. Ya, coba kalau ditaikin lagi, lebih banyak lagi. Ini hitungannya di gua aja ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, terus gimana caranya Hen biar bisa dapetin keuntungan dengan konsisten seperti itu? Nah, caranya gampang. Kalian harus paham benar-benar bisa gimana caranya membaca market. Market si BCA, market si BRI, market Telkom, Sido, dan lain-lain. Itu kalian benar-benar harus analisa ya. Fundamentalnya juga kalau kalian bisa benar-benar pelajari. Jadi teknikalnya apalagi ya. Itu kan ada kayak candlestick ya, merah hijau, merah hijau. Kalau kalian sering banget belajar di grup gue nih, apalagi di YouTube gue, kalian udah paham deh tentang teknikal candlestick dan lain-lain. Itu nggak usah gue terlalu banyak ribet ya. Jadi pahami itu. Kalian pahami ya, itu pahami tentang gimana open posisi buy yang benar, jual yang benar. Jadi sebenarnya itu kan gue di Ajaib ya, di aplikasi Ajaib. Nah, sebenarnya waktu itu gue mau trading atau investasi di Stockbit. Tapi karena di Stockbit itu ada modal yang emang gue buat beli saham tapi jangka panjang. Karena kalau gue investasi ke jangka pendek, gue tumpuk, itu bakal nggak karuan. Jadi nantinya takut kayak kepake ya kan. Jadi makanya gue pisahin nih, Stockbit untuk investasi jangka panjang dan Ajaib untuk jangka pendek. Dan akhirnya gue trading lah di Ajaib dengan teknikal, dengan trading yang biasa gue gunakan ya. Contohnya di crypto, forex, kan gue bisa pakai teknikal mulu ya. Gue praktekin dong di saham ya kan. Bener apa enggak nih, cocok apa enggak di saham ya kan. Takutnya nggak cocok ya. Kalau nggak cocok gue tinggal cari lagi caranya, belajar lagi, tapi ternyata cocok. Investasi atau di kripto yang gue pakai itu sama aja, kripto saham ya, cuma ada bedanya, nggak semua 100% sama ya, ada bedanya ya, sekitar 50% belajar atau materi yang ada di kripto itu hampir sama semua, tapi sekitar 50%-nya ada yang beda ya. Itu harus kita pelajari. Gue juga masih belajar kok, gue masih belajar, makanya gue dimulai dari kripto, forex, dan sekarang saham. Dan di saham gue coba pakai teknikal yang kemarin, dan ternyata di awal waktu itu ada kayak miss ya kan, dan ternyata nggak cocok di awal. Serius, di awal tuh kayak ada sesuatu hal yang kurang lengkap gue pakai tekniknya di saham, dan akhirnya gue praktek dengan gue belajar dan gue coba dulu ya dengan modal-modalnya beberapa, mau minus dulu, dan akhirnya sekarang udah bisa konsisten, profit konsisten, karena udah tahu
caranya, udah tahu gimana open posisi di saham yang benar-benar bener ya, karena beda kan sama di kripto sama di forex. Terus open posisi close-nya juga, karena nih saham sama forex dan kripto tuh udah berbeda banding. Nanti gue bedain deh. Oh berbeda deh pokoknya. Dan akhirnya setelah gue beli saat itu, gue hari apa gue beli gue lupa. Pokoknya jam-jam 10 apa ya. Gue beli dan gue lihat lagi nih dalam cek hitungan menit tuh udah naik, ternyata bener ya, udah naik. Yang meskipun awal agak minus sedikit tapi naik lagi dalam sehari udah mendapatkan sekitar ini berapa persen nih? Gue lupa ya, karena gue nggak lihat layarnya. Jadi sekitar 2%, atau kalau dirupain sekitar 20.000. Nah, tinggal kaliin aja. Kalau kalian punya modal 10 juta, berapa sehari yang bisa kalian dapat? 100.000 bisa. Ya, kalau kita pahit-pahit 20.000, ternyata sehari keuntungan kalian berarti kalau kalian modal kalian 10 juta, sehari itu kalian bisa dapetin 200.000. Tapi kan gue mau pahit-pahitnya aja nih, gue nggak mau ngasih harapan lah ya, ngasih harapan. Pahit-pahitnya aja. Kita udah bisa konsisten, bisa profit selama sebulan, sehari 100.000 dengan modal 10 juta, udah lumayan menurut gua. Kapan lagi kita bisa kerja dimanapun nyari uang, kan Sabtu Minggu libur ya, Sabtu Minggu libur. Jadi gitu kan nggak sampai 3 juta kali ya, soalnya Sabtu Minggunya libur. Kalau saham ya, kalau forex, kripto tuh Sabtu Minggu, iya kalau forex juga libur Sabtu Minggu, berarti cuma kripto yang 24 jam. Hmm? Nah dari sini kalian paham. Nah kalau kalian tanya, ada ruginya enggak? Ada ruginya, tapi kalian makanya belajar gimana caranya nih, kalian tahu nih market ini nih sampai kapan naiknya. Kalau kalian nggak tahu, nggak paham open posisi yang tepat, terus sampai kapan dia naik, ya ujung-ujung boncos juga. Awalnya emang hijau 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 hijau, wah hijau nih, nanti aja deh, coba lagi lebih gede lagi, biasa gitu. Gua dulu kayak gitu ya kan, gue lihat nih, ih naik nih hijau, kurang tapi keuntungannya. Gua tunggu lama-lama karena gue nggak paham saat itu marketnya itu keadaannya seperti apa ya kan. Terus ini profitnya sampai mana, keuntungannya ternyata dia anjlok, dan ya akhirnya minus lagi. Ya itu gue belajar lagi, terus belajar, dan akhirnya sampai sekarang bisa trading dan investasi di aset manapun, baik itu kripto, saham, forex. Ya alhamdulillah, berarti nggak sia-sia dong belajar gue bertahun-tahun. Nah jadi gitu. Nah jadi kalau kalian mau mulai eh dari 10 juta, dimulai 1 juta aja dulu. 1 juta. Bayar gue nih 1 juta, contohnya 10.000 berarti sebulan sekitar dapat, seharusnya dapat 300 ya kalau satu minggu nggak libur. Tapi di bawah 300 ya sekitar 200-an lebih lah, dapat 200.000 lebih, kecil kecil yang nggak apa-apa. Yang penting kalian udah paham, nanti kalian tambah tuh modalnya 5 juta 10 juta. Tapi ini bukan ajakan ya, gue nggak nyaranin kalian untuk investasi atau trading dimanapun. Nggak ada kayak ayo trading investasi, karena satu hal, kalau kalian nggak tahu apa-apa, dipastiin rugi. Baru mulai pasti rugi. Bohong banget ada yang bilang, ayo nih investasi trading nih, saham nih, forex, kripto, kalian bikin bakalan cepet untung. Kalau kalian baru nyebur, ya rugi pasti guys. Ya kan, baru rugi. Pernah nggak kalian belum dari bayi tiba-tiba udah gede, terus nyebur ke air bisa berenang? Pasti belajar dulu dong. Agak kelelep dikit nggak? Ya pasti rugi-rugi dikit mah nggak masalah, minus-minus itu gue kayak dulu gue gitu, gue rugi dulu, awal-awal minus rugi, akhirnya bisa konsisten profit. Nah masalahnya di sini tergantung kalian. Kalau kalian nggak bisa terima resikonya, jangan trading, jangan saham, jangan investasi, cari kerjaan lain ya. Tapi kalau kalian udah paham, oh ini pahit-pahit, gue bakal ini, gue baru mulai rugi, bakal minus, silahkan. Tapi tetap itu balik ke diri kalian sendiri, karena gue nggak ada nih ajakan atau ayo investasi, ayo trading, nggak ada. Karena di sini gue hanya sekedar membagi atau memberikan pengalaman gue, hal yang gue suka saat gue investasi atau trading di saham, di forex. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tau kalian. Kalau kalian mau belajar trading forex, trading saham, kripto, reksadana, peer-to-peer lending, cek di playlist YouTube gue, di situ banyak. Kalau kalian ketinggalan video trading gue, investasi saham, kripto, forex, tonton ya di playlist YouTube gue, tuh semua ada. Jangan lupa subscribe, follow media sosial gue. Oke, kalau kalian mau masuk grup gue buat belajar, DM IG gue, nanti gue kirim linknya, atau bisa klik link di bio profil. Tanya-tanya bisa di video ini atau di IG gue ya. Oh, terima kasih yang udah nontonin video gue, karena kayaknya udah jam berapa ya? Aduh, gak ada jam lagi. Oh iya, nah, udah jam segini.
gue mau lanjut trading lagi nih. Soalnya tadi trading kripto, forex gue udah profit, udah gue ulas, tinggal trading kripto doang nih. Saham udah. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.